Halo, halo cuy, kembali lagi bersama saya. Halo cuy, kembali lagi bersama saya. Mas Hari kita akan pergi ke Brau. Ikuti terus ya cuy, pasti akan seru. Ya, hari ini saya dan keluarga saya akan pergi ke mana ya cuy, ke daerah Luwu Timur sih. Tapi saya disclaimer dulu, ini video ini diambil sebelum PPKM dimulai dan masih di daerah saya, yaitu Luwu Timur, melewati PT Vale Indonesia. Kami asik-asik bercerita tentang sapi, tentang rumah-rumah makan, karena di setiap perjalanan menuju atau keluar dari area Surwako, tempat tinggal saya, itu banyak warung-warung kecil, tapi warung-warungnya itu sudah terkenal cuy. Sambil menikmati perjalanan yang cukup tenang karena diselimuti hujan, dan di sekitar pegunungan terbanyak juga embun, karena kami pergi itu sekitar jam 6. Kami juga sudah siap-siap sebelum sholat subuh, kurang lebih sebelum jam 5 lah. Ada beras putih. Iya. Sambil menikmati perjalanan, kita makan gogos cuy. Ini adalah daerah Pancuran yang kami sebut ya dengan namanya Pancuran. Belajar dulu coy, banyak lapar sekali. Melanjutkan perjalanan, tujuan kami ini pergi mencari sapi untuk persiapan kurban. Ini anak saya cuy, namanya Arumi Xiaokia. Dia agak mabuk cuy dalam perjalanannya, karena baru kali ini dia keluar dan jalan-jalan sejauh ini. Nah, di sini banyak orang tinggal dan hidup dengan berkebun, bertani, dan berternak. Kami memilih ke area sini karena pada keluarga kami juga yang bisa kita tempati singgah. Telah melewati banyak perjalanan yang bikin perjalanannya cukup jauh dan melelahkan, jadi kami singgah sebentar. Terus kami akan lanjut mencari sapi di dalam, ya kalau mau dibilang sih ini area-area pedesaan ya cuy. Ada masuk ke gorong-gorong, bukan gorong-gorong sih, tapi kayak pelosok begitu, tapi di sana itu sudah terdapat banyak kebun, persawahan, dan tempat peternakan. Kami keluar tidak jauh dari rumah keluarga kami. Saya dan bapak saya dan adik saya beserta om saya berangkat untuk mencari tempat penjualan sapi itu. Nah, kami sedang bertanya-tanya kepada orang-orang sekitar karena jalannya itu cukup sempit dan banyak lorong-lorong cuy. Ya cuy, kita ada di lokasi tempat peternakan sapi yang akan kita beli untuk persiapan kurban. Cara untuk
membeli sapi agar murah itu dengan cara membeli banyak. Ini dalam arti mau beternak atau untuk persiapan kurban. Nah, caranya itu dengan membeli banyak berada sehingga bisa kita tawar. pohon coklat. Biasanya itu harganya Pohon coklat cuy. kurang, Coba bayangkan ini tumbuh sapinya itu kurang sudah berapa tahun kira-kira ya cuy? sampai 500 Wow. ribu per ekor. Itu kalau dibeli banyak. Kalau dibeli dengan jauh juga ya. satu-satu ya itu biasanya agak mahal juga cuy. Dan biasanya juga penjual memahalkan, bahasanya gimana? Dia memahalkan sapi yang ia jual. Tapi makanya kita harus tahu cara Pemandangan melihat sapi yang bagus indah banget cuy dan di siang hari. sehat, karena kita kan tidak bisa melihat isi organ-organ tubuh dari seekor sapi. Kita harus tahu mulai dari ujung kepala sampai ujung kakinya, itu kita harus tahu apakah sapi ini sehat atau tidak. Karena kita tidak tahu sapi ini biasanya itu apakah dipaksa untuk gemuk karena menggunakan suntik, entah suntik apa. Menyeberang kah? Makanya kita harus tahu, dan kita harus juga paling bagusnya sih kita sudah kenal dengan orang tersebut. Nah, untuk membeli sapi ini juga kita juga harus punya channel ke orang-orang, karena mencari sapi itu ya rata-rata sih di daerah desa pedesaan seperti ini, karena tak mungkin kita cari sapi di tengah-tengah kota cuy. Masa mau cari sapi di tengah kota? Makanya kita harus pelajari juga bagaimana cara membeli sapi. Karena membeli sapi itu tidak seperti membeli perangkat gadget yang ada spesifikasinya. Kita tidak bisa melihat review sapi ini dari mana. Walaupun kita cuma lihat dari foto, tapi kita tidak tahu apakah benar ukuran-ukurannya dari ukuran sebenarnya sapi dari foto tersebut, apakah benar-benar sama atau biasanya bohong juga cuy. Karena biasanya penjual itu awalnya dia mengirim foto ke pelanggan. Nah, biasanya itu kita lihat dari fotonya itu besar sekali cuy. Makanya mendingan atau bagusnya juga lebih baik bukan mendingan sih, lebih baik kita langsung terjun ke lokasi. Nah, ini kami sudah sampai di area penangkaran sapi. Namanya ini Bangkoran. Pemilik ternak ini namanya Bangkoran. Nah, dia sudah lama menjadi peternak sapi. Di sini kami bapak saya sudah menjadi menjadi pelanggan setia ya, bisa dibilang pelanggan setia, karena pembeli juga banyak membeli di Bangkoran ini. Untuk faktor yang membuat agak capek untuk peternak sapi ini adalah makanannya coy. Ini saja rumputnya diambil dari luar daerah.
Karena sekarang itu sudah susah untuk mencari rumput di daerah-daerah sendiri, karena apalagi ini di musim-musim Idul Kurban. Waduh, orang sibuk ngambil di mana makanannya kira-kira cuy. Ada yang sampai di mana, di samping jalan, pokoknya yang ada rumputnya. Ini cuman ini sih yang membuat agak kesulitan saat beternak, yaitu makanannya cuy. Karena makanannya juga itu tiap hari, bukan kita memberikan makanan lain seperti sayur-sayuran. Dia cuman makan rumput sama ya air, cuman itu. Tapi rumputnya kan agak susah, apalagi mungkin ada orang yang nakal menyemprot-nyemprot rumput tersebut dengan pestisida yang beracun. Itu bahaya cuy. Makanya kita harus tahu dan mengerti bagaimana pengolahan makanan yang baik, di mana kita mencari makanan yang baik untuk sapi kita. Saya dan keluarga saya yang sudah pergi tadi, kami istirahat makan dulu coy. Walaupun sederhana tapi ini sangat lezat coy, ikan. Karena di sini orang-orang banyak beternak ikan, sapi, pokoknya hewan. Ada yang berkebun. Di sini sumber kehidupan orang-orang itu sangat sehat coy, karena sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Dan di sini yang paling saya akui juga cuy, tanah-tanah orang di sini besar-besar cuy, besar-besar pokoknya. Karena tanahnya itu bisa 2 rumah. Ya cuy, sekian dulu untuk vlog hari ini. Saya mau makan lagi di warung Pangkep Malili. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time. Bye bye.